Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Capaian ini adalah bahagian integral dari usaha kuat daripada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau untuk mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan sampai pada saatnya marwah. Kota itu mungkin sekitar 2M, kalau rumah sakit Paga mungkin setengah M. Jadi kalau rumah sakit itu ya rata-rata sebulan itu kalau yang 2023 ini kurang lebih sudah hampir 6M. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Warta Kepton pagi ini kami sampaikan beberapa informasi di antaranya. Pemerintah Kota Bau-Bau raih juara 7 pada STQH tingkat Sultra ke-27 tahun 2023, memboyong 1 medali emas dan 2 medali perak. Klaim pengobatan pasien JKN di 3 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Bau-Bau capai 5,5 miliar rupiah sebulan. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 20 Juli 2023. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau raih juara 7 pada STQH tingkat Sulawesi Tenggara ke-27 tahun 2023, memboyong 1 medali emas dan 2 medali perak. Harum Mulko melaporkan. Capaian ini adalah bahagian integral dari usaha kuat daripada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau. Rasa bahagia campur haru menyelimuti kontingen Kota Bau-Bau di arena penutupan STQH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari Selasa malam. Kota Bau-Bau berhasil membawa pulang 1 emas dan 2 perak dari 3 cabang lomba yang berhasil masuk babak final. Dengan begitu, Kota Bau-Bau berada di peringkat ke-7 dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bau-Bau Arlis mengatakan, perwakilan Kota Bau-Bau yang berhasil meraih medali masing-masing Rizkia juara 1 tilawah anak-anak, Eri Fitria juara 2 tilawah dewasa, dan Anissa Samiludin juara 2 cabang Hifzil Quran golongan 1 juz. Capaian ini adalah bahagian integral dari usaha kuat daripada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau untuk mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan sampai pada saatnya marwah Kota Bau-Bau itu bisa berkibar seperti daerah-daerah lain. Hadirnya beberapa pesantren-pesantren, rumah-rumah Al-Quran, aktifnya daripada guru-guru ngaji kita untuk membina di taman-taman pengajian adalah penanda bahwa pada saatnya Bau-Bau juga akan bisa mencapai titik puncak dari setiap lomba yang dilakukan di bidang keagamaan. Berkaca dari pelaksanaan STQH tahun ini, pencapaian yang diraih Kota Bau-Bau pada titik ini masih mempunyai ruang yang sangat luas untuk ditingkatkan. Bukan saja kualitas capaiannya, tetapi juga kuantitas pada beberapa cabang lomba. Setiap kita tentu mengharapkan bahwa posisi hari ini harus naik. Strategi yang bisa kita lakukan antara lain adalah kontinuitas pembinaan di semua cabang lomba yang potensial. Kita bisa mendapatkan peringkat terbaik. Harus kita lakukan secara serius, secara sungguh-sungguh. Kemudian bagaimana kita membuka kompetisi-kompetisi sejak SD, SMP atau dibuat kalender daerah. Jadi jauh sebelum pelaksanaan STQ maupun MTQ, kita sudah melaksanakan kegiatan itu yang bisa dilakukan di sekolah-sekolah kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Arlis juga mengucapkan permohonan maaf jika hasil yang dicapai kontingen Kota Bau-Bau belum sesuai ekspektasi, yakni 3 finalis dapat meraih medali emas. Meski begitu, hasil ini cukup membanggakan. Prestasi meningkat jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan ditargetkan akan terus meningkat di tahun-tahun ke depannya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Klaim pengobatan pasien JKN di 3 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Bau-Bau capai 5,5 miliar rupiah sebulan. Mengenai hal itu, Wadi Nurliani melaporkan.
Dalam sebulan, kantor BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau menuntaskan pembayaran pengobatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di 3 rumah sakit rujukan sekitar 5,5 miliar. Klaim terbesar di Rumah Sakit Swasta Siloam Buton di atas 2 miliar, disusul Rumah Sakit Daerah Palagi Mata di kisaran 2 miliar rupiah, dan Rumah Sakit Swasta Fagausada 500 juta rupiah per bulan. Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau, Heri Zakaria, mengatakan tingginya biaya pengobatan karena masyarakat di Kepulauan Buton rata-rata berobat di 3 rumah sakit rujukan tersebut. Selain ditunjang dengan sarana prasarana lengkap, dokter spesialis pun memadai untuk beberapa penyakit tertentu. Sayangnya kesadaran membayar iuran peserta bukan penerima upah masih cukup rendah. Khusus di Kota Bau-Bau, tingkat keaktifan peserta mandiri membayar iuran baru 47%, sisanya masih menunggak. Padahal kata Heri, manfaat menjadi peserta JKN sangat besar karena dengan rutin membayar iuran, peserta akan mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan terjamin. Kalau secara umum, kalau klaimnya rumah sakit itu memang yang terbesar itu rumah sakit Siloam. Ya, rata-rata hampir mungkin ada hampir 3 M lah sebulan kalau rumah sakit Siloam. Kalau rumah sakit kota itu mungkin sekitar 2 M, ya. Kalau rumah sakit Faga mungkin setengah M. Jadi kalau rumah sakit itu ya rata-rata sebulan itu kalau yang 2023 ini kurang lebih sudah hampir 6 M sebulan yang kami bayar di 3 rumah sakit itu. Beruntung kata Heri, 4 kabupaten di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau sudah mencapai UHC. Dalam hal ini pemerintah daerah mendaftarkan masyarakat berstatus kurang mampu menjadi peserta dari dana APBD. Khusus di Kota Bau-Bau terdata 36.000 warga. Sejak awal tahun, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan mulai 10 hingga 12%. Kenaikan tarif tersebut membuat surplus BPJS Kesehatan perlahan akan berkurang karena iuran tetap stabil. Untuk mendukung program JKN KIS, pihaknya mendorong rumah sakit mitra BPJS Kesehatan Bau-Bau agar terus meningkatkan kualitas dan mutu layanan sehingga peserta JKN tidak perlu dirujuk lagi berobat keluar daerah. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Komite Seni dan Budaya Nusantara Sulawesi Tenggara menawarkan Kepulauan Buton agar terbentuk menjadi provinsi dengan status daerah istimewa. Afriansyah melaporkan. Kalau saya tawarkan, kita jadikan provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Di mana keistimewaannya di Barang? Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komite Seni dan Budaya Nusantara DPW KSBN Sulawesi Tenggara, Ruksamin, sangat mendukung Kepulauan Buton atau Kepton mekar dari Provinsi Sultra membentuk sebuah provinsi baru di tanah air. Namun Ketua KSBN Sultra ini tidak ingin Kepton hanya mekar jadi provinsi biasa. Sebaliknya, Ruksamin menawarkan Kepton sebagai ex-wilayah Kesultanan Buton agar terbentuk menjadi provinsi dengan status daerah istimewa. Kalau saya punya tawaran, jangan kalau mekar hanya provinsi Kepulauan Buton. Kalau saya tawarkan, kita jadikan provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Di mana keistimewaannya di Barang? Buton ini adalah kesultanan. Saya ingin melahirkan keistimewaannya bahwa jangan hanya mekar dan akan menjadi perebutan kekuasaan politik ke depan, tetapi saya ingin betul-betul lahir sebagai negara daerah yang penuh dengan adat, budaya, dan keagamaan yang hadir di sini. Bupati Konawe Utara 2 periode ini menjelaskan tawarannya menjadikan Kepton mekar sebagai daerah istimewa bukan berarti sama dengan daerah istimewa Yogyakarta yang di mana Sultan sekaligus menjadi gubernur. Sebaliknya, Kepton menurut Ruksamin bisa menerapkan pemilihan kepala daerahnya dengan tata cara demokrasi yang pernah diterapkan di masa Kesultanan Buton kala itu. Di sini ada satu kitab, ada satu hukum tata negara yang hanya dipunyai oleh di Kesultanan Buton yang namanya Martabat 7. Kalau itu yang kemudian kita sadur, siapa mau jadi gubernurnya silakan dipilih. Bukan demokrasi yang sekarang orang memilih apa semua, tapi dipilih dengan tata caranya, masukkan ke dalam Al-Quran, kemudian dibuka, kemudian lahirlah nama itu seperti itu. Kalau itu yang kita buka semua dalam Martabat 7 sangat lengkap. Kalau itu yang kemudian dilakukan, saya yakin dan percaya semua pasti akan diterima. Jika tawaran tersebut diterima kata Ruksamin, maka melalui wadah KSBN, dirinya akan menggelar sebuah simposium dengan menghadirkan para pakar budaya dan tata negara untuk membahas rinci berkaitan hal tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memperingati Tahun Baru
Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, masyarakat Kelurahan Lovu-Lovu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau menggelar ritual adat Kadiu Anoliwu. Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau, kembali melaporkan. Bisa terhindar dari segala hal-hal yang bersifat negatif, baik itu penyakit maupun bencana. Setiap tahun baru Islam 1 Muharram, masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau menggelar ritual adat Kadiu Anoliwu. Ritual ini diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-18 Masehi dan secara terus-menerus dilestarikan sampai saat ini. Kata Kadiu Anoliwu sendiri berasal dari bahasa daerah masyarakat Lovu-Lovu yang secara sederhana berarti memandikan atau membersihkan kampung. Lurah Lovu-Lovu Aji Rasa mengatakan, secara umum ritual yang telah berusia ratusan tahun ini dimaksudkan sebagai tolak bala. Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana masyarakat Kelurahan Lowu-Lowu, daerah Kelurahan Lowu-Lowu, dan Kota Bau-Bau pada umumnya bisa terhindar dari segala hal-hal yang bersifat negatif, baik itu penyakit maupun bencana. Ketua Adat Kelurahan Lowu-Lowu Haji Zakari mengatakan, ritual diawali dengan zikir dan doa bersama yang diikuti oleh para tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat luas di Masjid Jami Ar-Rahman, masjid tertua di Kelurahan Lowu-Lowu. Zikir dan doa tersebut berlangsung selama 7 malam secara berturut-turut yang dilaksanakan waktu tengah malam hingga sebelum waktu subuh. Kemudian di pagi harinya dilanjutkan ritual Kadiu Anoliwu. Di Lowu-Lowu terdapat aliran air kolam yang membentuk aliran air kecil yang berasal dari sumber mata air yang masyarakat setempat menyebutnya dengan mata air topa. Di tempat inilah prosesi ritual mandi dilaksanakan. Di sini ada kita sebut dengan bokoho. Bokoho ini sebentar nanti kita akan simpan di tantangan mata air itu untuk kita menyiram masyarakat yang siap mandi di depan kita di sana itu. Bokoho ini asalnya dari tanah suci. Sejak dari dahulu sekarang sudah turun-temurun, dan ini kita akan pelihara dengan baik dengan niat bahwa untuk ritual pelaksanaan Kadiu Anoliwu ini. Setelah ritual Kadiu Anoliwu berlangsung, ditutup dengan harwa, yakni ritual pembacaan doa yang dilanjutkan dengan makan bersama. Sajian makanannya disiapkan sendiri oleh masyarakat dengan sukarela untuk kemudian dimakan bersama dengan warga kampung. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buton melakukan penahanan tersangka Ces, pelaku Direktur PT Tatua Jagat Nata, dan AR selaku pejabat pembuat komitmen PPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Kasih Penkum Kejati Sultra Dodi SH mengatakan kasus ini bermula dari adanya kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2020. Kata Dodi, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Tatua Jagat Nata dengan nilai kontrak 1.848.220.000 rupiah tanpa perencanaan, penganggaran, atau tidak ada RKA yang dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan dan standar keahlian dan juga menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk dilampirkan dalam laporan kegiatan studi kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan. Terkait hal ini KPA dan juga PPK tidak melakukan tupoksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga negara Ceki Kabupaten Buton Selatan dirugikan. Sebelumnya penyidik menetapkan 3 orang tersangka yaitu OHS, KPA, AR, PPK dan juga CHESH Direktur PT Tatua Jagat Nata selaku konsultan pelaksana.
Lanjut Dodi, seharusnya ketiga tersangka dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan pada Selasa, namun dengan alasan sakit, tersangka tidak memenuhi panggilan dan meminta untuk dijadwalkan kembali. Sedangkan kedua tersangka yang hadir dalam pemeriksaan setelah diperiksa langsung ditahan di Lapas Bau-Bau. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau raih juara 7 pada STQH tingkat Sulawesi Tenggara ke-27 tahun 2023, memboyong 1 medali emas dan 2 medali perak. Klaim pengobatan pasien JKN di 3 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Bau-Bau capai 5,5 miliar rupiah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Lina, kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.